Ya boleh. Tapi bagus juga lah, jangan kita serius semua jadi bagus. Ya, ya. Saya padahal setelah Ini kalau lihat munafik pertama kita pakai mereka menghadapi Islam apa kita ini. Ini semua ini. Ini mental apa semua. Saya mau kalau memang usaha ini, maksudnya prioritas kita sekarang kira yang termasuk NPK, mungkin yang termasuk apa bahan-bahan itu yang masuk N itu mungkin Bapak nanti supaya yang bingung, yang masuk P dan yang masuk K itu sehingga nanti tidak salah ambil begitu. Oke. NPK, N yang bahan apa, P-nya seperti apa, jangan sampai equal ke bawah. Ada tidak boleh juga lah. Jadi arah yang kita maksud seperti Bapak Camat sampaikan tadi, kita kan ada N, P dan K. Ini dari pupuk, sedangkan P itu di kotoran sapi pun ada, tetapi dia lebih banyak di apa ini sekam nutrisi. Sekam padi itu kebanyakan dia punya K-nya. Makanya kemarin tadi saya bilang mesti tambah dedak atau serbu gergaji itu supaya isi tambah P. Tetapi di kotoran itu juga kotoran sapi itu sudah, dan untuk pertumbuhan tanaman itu dibutuhkan N itu lebih tinggi. Kalau P dan K itu di saat dia sebelum perembuahan apa segala macam baru di Untuk daun bunga buah. iya, N-nya tinggi. Ya, sehingga ketika pada waktunya kalau misalnya dia punya stok secara visualisasi cair itu kan kita punya P-nya kan sudah di batang pisang. Nah, jadi ini kan pemicu sebagai pupuk dasar untuk pertumbuhan tanaman. Nah ini setelah kita taruh misalnya kalau sudah apa di bedeng, dia tidak perlu tunggu hari. Kalau sudah ada stok bibit langsung pindah aja, nggak apa-apa, tidak masalah. Tapi hara yang Bapak minta itu sebagian tebak, yang hara di atau sabu kelapa. Sabu kelapa yang maksud dia saringnya, dia kulitnya itu, dia cincang seperti batang pisang. Kalau di kota besar kan punya mesin penepungnya, itu P tinggi. Kalau N itu ada di tai sapi, tai kambing, daun hijau dan lalu pengganti sapinya. Cuman saya setelah cek dengan teman-teman dari Bakti bahwa ini stok tai kambing yang susah. Jadi sapi kuda ya ketemu pakai ada. Tai babi pun boleh. Minta maaf di luar sana ketemu pakai tai manusia. Bukan kita mau dia makan apa, tapi buangan ini yang ketemu pakai. Nah, terus K-nya itu berfungsi semua. Kalau abu fungsi beda lagi. Jadi maksud saya itu aram padi, sekam arang. Kalau misalnya kalau apa kayu, pembakaran kayu yang besar juga bisa ambil kayu. Tapi ini kan susah cari. Nah, itu komposisi NPK. Izin bertanya sedikit. Kalau banyak kali dia jadi abu, kira-kira kalau bagaimana teknik membakarnya supaya dia jangan jadi abu, supaya dia bisa. Oh, ini pertanyaan ini. Saya di rumah ini bakar ada alat bakar sekam padinya. Dulu pernah saya pakai apa ya? Pakai drone. Manual juga, alatnya manual memang. Dulu saya pakai apa? Seng baru dibungkus baru bakar. Tapi itu lama juga. Kalau mau lebih bagus lagi, beli pipa ukuran 1 meter, pipa besi. Pipa besi 3 dim lah. 1 meter. Nanti bikin kaki 3 untuk berdirinya. Kaki 3. Lalu besi, batang besi. Inilah pipanya toh ini. Ini kan pipa. Kita pasang kaki 3-nya. Kakinya berapa senti kau taruh. Ini ke bor semua bor ada dekat toh. Bor model ke lubang apa supaya binatang jangan lewat tuh kan. Bor keliling fray di sini sedikit. Fray. Terus pada saat bakar kita taruh 1 karung dulu. Kita taruh 1 karung. Setelah itu kita bakar dengan api. Bakar dia sampai merah-merah ini bakar. Saya bakar tambah ini. Lalu kita kasih masuk ini. Kan dia sudah bakar. Habis ambil yang baru-baru karung tutup terus. Nanti dia menyala sampai kayak model kenal pot apa nih. Kelihatan dia bakar atau tidaknya dari ini. Kalau dia sudah bakar sampai di luar berarti tembus dari dalam. Kalau kita bakar di luar di luar susu hitam semua, di dalam masih padi. Kalau bakar seperti begini, langsung ke kakinya, habis kita harus siram. Kalau tidak siram tidak kembali jadi abu lagi. Harus siram kuncinya. Siram setelah dia. Kan kita kasih lepas ini tuh, taruh pindah tempat lain. Betul. Siram air supaya dia jadi arang. Nanti saya minta anak-anak ini tuh kirim dia punya fotonya itu baru saya kirim di grup. Cara bakar sekamnya. Bakar. Arang murni. Atau pilih tempat penggilingan itu kan kita titip ini barang kau langsung bakar satu, baru tinggal ambil satu.
Oh, bye-bye deh mereka. Daripada kita sampai rumah berbakar lah. Itu lebih gampang. Kita tidak jaga-jaga lagi. Bis juga penggilingan dia mau kan supaya jangan tumpuk banyak. Iya. Siapa dia mau jual lagi? Dia mau jual kita beli juga. Ini yang satu kekakal hadir begini mereka Banyak pemikiran. Ya, terus ya bagi karena kenapa saya ini sehingga nanti mereka yang 5 orang yang menjadi promotor ya dia. Pas masyarakat mereka tanya, kalau bilang NPK kan mereka tanya, ini seperti apa kayaknya dan NP-nya begitu. Lalu selama ini ibu-ibu kita tahu persis ibu-ibu kayaknya mereka berharapkan yang punya kambing itu untuk beda ya. Itu selalu saja dari tahun ke tahun saya lihat itu bahwa beda di halaman rumah mereka hanya harapkan tai kambing orang punya. Pergi minta tai kambing siram di beda. Itu saja. Nitrogen. Kalium. Kalium. Kenapa pas ada masyarakat yang bertanya, ya toh? Ketika nanti bapak-bapak semua merakit, yang jelas bahwa NP seperti apa, pohon apa, ya maksud kita tanya. Itu juga menjadi model untuk yang 5 orang ini menjadi promotor di tingkat desa. Nanti saya omong tadi bahwa ketika nanti ada tebu kendala masalah mungkin ya, tadi koordinasi dengan komunikasi dengan Pemdesnya. Ada PPR, ya, ada kelompok tani, ada bisa komunikasi kan begitu. Oke, langkah selanjutnya Bapak kira-kira? Kalau misalnya, ini saya tidak rekomendasi ya. Kalau misalnya bapak mereka ada subsidi pupuk apa segala macam kimia, tidak boleh campur ini bertaruh di kampungan. Nanti ini mati semua. Ini kan biarkan mikroba nih. Betul. Biarkan mikroba yang kita titip di lahan 1 meter persegi tadi, dalam waktu tertentu dia menyebar mikroba lagi di situ. Kalau misalnya ini taruh 1 minggu bertaruh pupuk anorganik ya terserah. Tapi jangan bersamaan, nanti ini yang kalah. Bakterinya mati semua. Dosa deh seperti apa ya, air dengan garam barangkali tidak ketemu, api dan air. Kan ini kan cacing yang dibiarkan, sedangkan di sana kan kimia. Sama kayak saya contoh lain kemarin, kayak jamur kan tidak bisa hidup di kontaminasi. Terus lintah darat itu kena sabun kan dia langsung hilang. Jadi ciri-ciri daerah organik salah satu cari kalau lintah darat masih hidup berarti daerah itu tidak kontaminasi. Kalau jamur masih tumbuh berarti belum kontaminasi. Karena jamur Kan kami tidak butuh tidak pakai memang itu herbisida. Oh iya. Oh, tidak. Memang dia Oke, sekarang timbang gula pasirnya. betul ini Hanya kita mau studi banding saja, Bab. Ini cerita omong jadi. Hanya studi banding. Mengalir buang nanti. Dosisnya ini tetap, tapi air bila perlu 1-2 gaya jadi tidak apa-apa. Karena air terlalu lebih juga dia sudah manfaat. Iya toh? Kalau 60% juga tidak terlalu suka. Nah, bagaimana kita mengetahui untuk mengukur 60%? Sedangkan kita tidak punya alat. Dia lebih sedikit tidak pas. Setelah kita campur sebentar, nanti kita ramas ini. Dari mana Pak Teguh? Kita ramas bahannya. Kita bulan. Kalau kita ramas dia Kerja kalau ada pakai gula lokal nih. gula merah Gula merah, tapi dia 2 kali lipat dia. lebih banyak. Lebih banyak. Angkat gula merah. Tapi saya rasa gula pasir. Gula ini, kalau tidak ada gula merah pakai gula biasa. Pakai gula merah gini Iya, gimana? maksudnya. Gula merah mahal susah dapat. Kesandar roti sabu dulu. Ini kasih masuk 10 tutupan. 10 tutup. Jadi satu tutup ini 10 cc. Jadi 10 tutup itu 100. Kalau kita bikin banyak-banyak, kita buat di gelas aqua ini. Kita tulis sampai 10 baru ketong garis. Nanti berikut jangan sampai 10 langsung box di garis itu. Ini kayak sopi, membayangkan kita bagi sopi. Lokis. Memang bau sopi memang ini. Mungkin Pak Istri, ya. Siap. Setelah terdengar penjelasan menyangkut pupuk yang bersubsidi dengan sekarang ini, ternyata bahwa kemarin ada kita banyak PPR ya. Ada juga yang Pak Ges katakan tadi bahwa untuk pemupukan itu tidak bisa lihat yang sudah subur tidak bisa lagi. Ya. Lihat betul yang kerdil bahwa itu dianggap ada penyakit begitu. Nah ketika ditambah dengan ini bukan dia hanya berubah warna saja warna daunnya, tetapi tetap dia warna kuning dan juga merana kalau pakai pupuk yang kimia tadi. Nah mungkin tadi Pak Ges bilang tadi bahwa kalau pakai kimia setelah dipakai pupuk mikroba ini berarti
sangat menguntungkan. Kalau setelah kita pakai jangan pakai kimia lagi, matikan mikroba yang istilahnya menyuburkan tanah. Tidak apa-apa dia. Jadi itu menjadi perbandingan sehingga kelompok nanti menjadi catatan betul ya. Sehingga nanti kadang-kadang kan cukup mungkin ini Sebentar waktu kita siram kan kita lihat. kita ambil lagi. Itu yang kita jaga. Cukup. Bah memang. Tambah lagi pupuk Peransa pakai itu, dia bersopit lebih gila le. Dia pertumbuhan. Tapi kita sekarang kan omong tentang ramah lingkungan. Jadi saya tidak ajarkan itu, tinggal aplikasi yang penting. Ini berarti boleh kita gunakan yang bersubsidi yang punya kimia. Berarti kan cuma pol. Nah oleh karena itu, karena saya lihat di video tadi sudah pakai. Nanti bagus dong mereka. Ada rencana tidak lanjut. Pemberdayaan yang namanya pemberdayaan sekarang berarti hilang sudah kalau dia muncul lagi di sini toh. Bisa begitu Bang. Memang saya begini kamu, saya bukan tangga. Kamu jangan kurang hati, Pak. Ini juga jangan kurang hati. Kalau seperti tamu itu saya butuh seperti itu. Ya toh. Ada buktikan. Kesuburannya tunggu dulu. Lu kasih ini tuh. Sekarang kalau biobos itu dia tiga kali semprot. Nah 1 liter dia 130.000. Untuk 1 hektar dia butuh 6 liter. 6 kali 130 780.000. Nah uang dari mana? Lebih bagus lagi ini. Itu. Dan menekan Begitu biaya. dong. Ini selalu supaya kuat. Nanti menekan biaya. Itu begitu dong. Itu maksudnya. Kenapa kita? Betul. Salah kita itu kakak. Ya saya omong kakek tanggapi. Ya toh. Dapat Saya beli tanggapi. subsidi. Betul betul. Sekarang orang sudah mulai lihat dari ekonomi mana yang lebih murah Mana yang gampang. lebih murah? Ini lebih bagus. Kan 1 hektar 706 liter dia. Kali Kan 150. 130. 780 Gimana akan dapat di mana? Beras naik 720. Lebih bagus ini. Apa daun hijau? Kita beli. Batang pisang? Gratis. Tai sapi? Semua gratis. Hanya gula saja mungkin. Tinggal kembali ke ekonomi saja. Iya. Mau beli atau mau ambil barang. Mau kerja atau tidak? Itu saja. Gula ini harga berapa? Cuma 18.000. Hei, tidak sampai. M4 itu kalau dikupas 1 botol 30.000 ya. Dia tuh bisa jadi pupuk 2 ton pupuk padat. Iya. Bisa sampai 2 ton. Botol itu Pak. Desa Bala. Kita buatkan praktek di sini, maka semua yang kita buat praktek ini mereka punya. Kapan kita datang ambil ini? Pak, cukup dulu Pak. Ini mau dikonfirmasi. Aduk. Anak Pak Gesti. Ya. Ini minta maaf ya, minta maaf 100 kali. Sebagai pengganti MM4, ambil beras, bungkus di bungkus ini gula harga 100 itu untuk 1 kilo gula. Dan air sedikit-sedikit supaya dia basah. Nah, kasih lubang ini plastik gula, tanam dia di bawah pohon jambu, bawah pohon bambu. Selama 4 malam, pergi ambil kembali, buka sama dia, campur dengan air ya 1 gayung begitu, ramas-ramas sama dia, terus keras. Nah airnya itu sebagai pengganti EM4 Bisa, dan saya sudah praktekkan. Kalau itu kita tinggal bikin perbandingan. Ya itu, artinya ini saya minta maaf saja. Pak kakek sudah ilmunya juga ini. Ini juga ilmu juga ini. Sudah pas ini Pak Pia. Andai kan kalau tidak mampu Balik tambah lagi. itu toh, Dia sudah ada kandungan mikrobanya, sudah keterangan sudah ada memang. Sudah ada kan? Nah kalau misalnya apa, itu mau menjadi pembanding sudah. Pembanding. Nanti 1 kali begini pakai M4, 1 kali bikin pakai bapak punya. Tapi saya sudah praktekkan dan Supaya lihat perbandingan. tadi sapi atau air kerbau yang bagus. Oh cukupnya. Jadi di Campur air secukupnya saja. Jadi kalau misalnya apa, nanti sekitar 2 ton itu dia 1 botol cukup itu. M4. Terus saja itu urusan di sana lah. Di sini ya.